Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ratnasari dengan NIM 21080 302050 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktek akuntansi perbankan dan syariah kelas A, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai contoh soal akuntansi penghimpunan dana yang bersumber pada buku akuntansi perbankan syariah, teori dan praktek kontemporer edisi 2 yang disusun oleh Rizal Yahya, Haji Elangga Martawireja, dan Ahim Abdurrahim. Selanjutnya memasuki materi pertama, yaitu ketentuan syariah. Adalah penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah yang menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan terletak pada tidak adanya bunga yang lazim. Oleh karena itu, mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga hanya mengenal dua jenis, yaitu wadiah atau titipan dan mudhorobah atau bagi hasil. Secara teori pengklasifikasian penghimpunan dana di bank syariah didasarkan pada penghimpunan berdasarkan wadiah dan penghimpunan berdasarkan mudhorobah. Selanjutnya, yaitu tabungan. Tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, dan alat lainnya. Yang dipersamakan dengan itu terdapat dua tabungan, yaitu ada akuntansi tabungan mudhorobah dan akuntansi tabungan wadiah. Yang pertama, akuntansi tabungan mudhorobah, yaitu penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad mudhorobah. Pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi mudhorobah, yang khususnya terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Yang kedua ada akuntansi tabungan wadiah. Pada prinsipnya sama dengan akuntansi tabungan mudhorobah. Perbedaannya dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Selanjutnya giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Terdiri dari dua, yang pertama giro mudhorobah, yaitu instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudhorobah. Yang kedua ada giro wadiah, yaitu giro yang harus mengikuti Fatma DSN tentang wadiah. Selanjutnya yaitu deposito mudhorobah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudhorobah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah atau unit usaha syariah atau UUS. Baik, contoh kasus pertama yaitu contoh kasus giro wadiah. Bank Murni Syariah atau BMS cabang Bogor menerima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Gina sebesar 55 juta rupiah dengan jurnal, yaitu pada tanggal 5 Januari 20 XA kas masuk ke debit dengan 55 juta rupiah dan giro wadiah pada Gina masuk ke kredit yaitu 55 juta rupiah. Selanjutnya, Gina menarik cek untuk mencarikan dananya secara tunai sebesar 18 juta rupiah dengan jurnal pada tanggal 6 Januari 20 XA giro wadiah pada Gina masuk ke debit yaitu 18 juta rupiah dan kas masuk ke kredit yaitu 18 juta rupiah. Next, selanjutnya yaitu Gina mengeluarkan biliet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening Daniel nasabah tabungan BMS cabang Jakarta sebesar 7 juta rupiah dengan jurnal pada tanggal 7 Januari 20 XA giro wadina pada Gina masuk ke debit 7 juta rupiah dan RAK cabang Jakarta masuk ke kredit sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya, Gina menerima transfer dari BMS cabang Jogja sebesar 5 juta rupiah untuk rekening giro. Untuk rekening giro Gina dengan jurnal yaitu pada tanggal 10 Januari 20 XA cabang Jogja masuk ke debit sebesar 5 juta rupiah dan giro wadiah pada Gina masuk ke kredit yaitu sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu Gina mengeluarkan biliet giro untuk pembayaran pemberian sebuah mesin kepada PT Atrizal Jaya nasabah Giro Bank Syariah Berkah Syariah atau BBS sebesar 15 juta rupiah dengan jurnal pada tanggal 15 Januari 20 XA Giro wadiah
pada Gina masuk ke debit sebesar 15 juta rupiah dan pada giro pada BI masuk ke kredit yaitu sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya Gina menerima transfer dari BNS cabang Solo sebesar 5 juta rupiah dengan jurnal pada tanggal 20 Januari 20XA. RAK cabang Solo masuk ke debit yaitu 5 juta rupiah dan giro Wadina pada Gina masuk ke kredit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu Gina menerima bilet giro dari Fajar nasabah Bank Peduli Syariah atau BPS yang pernah membeli sesuatu dari Gina harga 15 juta rupiah. Bilet giro tersebut dicairkan oleh Gina ke BPS untuk dimasukkan ke rekening giro Gina di Bank Murni Syariah cabang Bogor dengan jurnal yaitu pada tanggal 23 Januari 20XA. Giro pada BI masuk ke debit yaitu 15 juta rupiah dan giro Wadiah pada Gina masuk ke kredit yaitu 15 juta rupiah. Selanjutnya Gina menerima transfer dari BNS cabang Jogja sebesar 12 juta rupiah untuk rekening giro Gina. Jurnalnya yaitu pada tanggal 25 Januari 20XA. Jurnalnya pada akun RAK C cabang Jogja masuk ke debit yaitu 12 juta rupiah dan giro Wadiah pada Gina masuk ke kredit yaitu 12 juta rupiah. Selanjutnya yaitu Gina menerima bonus giro Wadiah dari BNS sebesar Rp35.000, dipotong biaya administrasi yaitu Rp10.000 dan pajak sebesar Rp7.000. Dengan jurnal itu pada tanggal 31 Januari 20XA, beban bonus giro Wadiah masuk ke debit yaitu sebesar Rp35.000 dan giro Wadiah pada Gina masuk ke kredit Rp35.000 dan giro Wadiah atau Gina masuk ke debit yaitu Rp17.000 dan pendapatan administrasi giro Wadiah masuk ke kredit yaitu Rp10.000 dan titipan kas negara pajak pada giro masuk ke kredit yaitu Rp7.000. Baik, selanjutnya yaitu contoh kasus deposito mudharabah. Bank Syariah Muhammadiyah atau BSM menerima setoran atas nama SDN Donald sebesar Rp20 juta sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 60 untuk nasabah dan 40 untuk BSM. Dengan jurnalnya itu pada tanggal 1 September 20XA, kas masuk ke debit dengan sebesar Rp20 juta dan deposito mudharabah pada Donald masuk ke kredit yaitu Rp20 juta. Selanjutnya berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan, beban bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar Rp35 juta. Dengan jurnal 25 September 20XA, pihak ketiga atas bagi hasil pada deposito masuk ke debit yaitu Rp15 juta dan bagi hasil belum dibagikan pada deposito masuk ke kredit yaitu Rp15 juta. Selanjutnya yaitu dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada SDN Donald sebesar Rp80.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran membagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama dengan jurnal yaitu pada tanggal 1 Oktober 20XA. Bagi hasil belum dibagikan pada deposito masuk ke debit yaitu Rp8.000 dan tabungan Wadiah masuk ke kredit yaitu Rp64.000 dan titipan kas negara pajak pada deposito masuk ke kredit yaitu Rp16.000. Selanjutnya SDN Donald mencairkan secara tunai deposito mudharabahnya dengan jurnal yaitu pada tanggal 1 Oktober 20XA. Deposito mudharabah pada Donald masuk ke kredit Rp20 juta dan tabungan mudharabah pada Donald masuk ke kredit yaitu Rp20 juta. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.